umum 2 ini saya akan beri judul Spirit of Excellence. Ya, untuk mengawali, mari kita sama-sama buka di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23. Yang sudah ketemu katakan amin. Jika sudah ketemu, saya undang kita bangkit berdiri biar firman Tuhan ini karena akan jadi tema, dasar tema untuk sepanjang bulan ini. Ya. Hitungan yang ketiga dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan suara yang lebih baik. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Ya, tadi di umum 1 saya banyak berbicara soal pekerjaan adalah mimbar pelayanan setiap kita, di mana bahwa pekerjaan kita juga pelayanan kita. Ya. Nah, di umum 2 ini saya akan banyak berbicara soal Spirit of Excellence. Ya. Tadi ayat sudah kita baca bahwa di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menegaskan kembali dalam hidup setiap kita, bahwa setiap aspek dalam hidup kita, kita harus kerjakan untuk Tuhan. Setiap aspek. Dan gak cuma hanya pelayanan tentunya. Gak cuma hanya sesuatu yang bersifat kegiatan gereja. Tapi ketika kita bekerja, kita kerjakan buat Tuhan. Ketika kita ada di rumah, kita kerjakan buat Tuhan. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, kita kerjakan buat Tuhan. Terutama di bulan pekerjaan ini berarti ketika kita bekerja pun kita kerjakan buat Tuhan apapun profesi kita. Yang mengerti, yang sepakat katakan amin. Apapun profesi kita, besar, kecil, sedang, ya apapun. Dokter, kita pengusaha, kita seorang karyawan, kita punya toko kecil, warung mungkin, kita hanya jualan online, apapun itu kita kerjakan buat Tuhan. Karena firman Tuhan ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti di setiap aspek hidup kita, kita harus berikan yang terbaik. Yang mau katakan amin. Ketika saya persiapan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya tiba-tiba merenung 2 hal pertanyaan. Yang pertama, mengapa ada anak Tuhan yang sangat antusias di gereja tapi kurang bersemangat di pekerjaannya? Di poin pertama ini tadi saya banyak bahas di umum 1. Nah, perenungan yang kedua, mengapa ada orang yang tidak mengenal Tuhan tapi begitu total dalam pekerjaannya? Tapi di satu sisi ada anak Tuhan yang semangat dalam pelayanannya tapi kurang semangat dalam pekerjaannya. Tentunya ini enggak semua. Saya juga banyak kenal anak Tuhan, orang yang semangat dalam pelayanan, di pekerjaannya juga luar biasa. Saya juga banyak kenal ada orang-orang yang enggak kenal Tuhan, ia juga enggak semangat juga di pekerjaannya. Biasa-biasa pekerjaannya. Jadi ini enggak semua. Tadi di umum 1 saya banyak menjelaskan kenapa sih ada anak Tuhan yang sangat antusias di gereja tapi kurang bersemangat di pekerjaannya. Salah satunya penyebab utamanya karena dia merasa semua kegiatan di luar gereja tidak rohani atau kurang rohani. Sedangkan yang rohani ya di gereja saja. Padahal dari ayat Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua pekerjaan kita, tugas kita, kehidupan kita sangat-sangat 100% rohani. Yang sepakat katakan amin. Karena kita kerjakan buat Tuhan. Ketika kita menjadi orang tua, kita tahu itu kita kerjakan buat Tuhan. Ketika kita menikah, kita kerjakan buat Tuhan. Ketika kita jadi seorang pemimpin dalam satu perusahaan, kita kerjakan buat Tuhan. Kita jadi petugas kesehatan, kita kerjakan buat Tuhan. Apapun itu, kita kerjakan buat Tuhan. Dan pada umum 2 ini saya akan mulai dari mengapa ada orang yang tidak mengenal Tuhan tapi begitu total dalam pekerjaannya. Kembali lagi bukan berarti supaya total dalam pekerjaannya jangan jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan begitu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan begitu, cuma biar kita semua
belajar bahwa ketika kita jadi anak Tuhan, justru pekerjaan kita harus di atas rata-rata, yang mau katakan amin. Nah, kenapa ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi total dalam pekerjaannya? Saya temukan 3 hal. Yang pertama, mereka mengerti konsep tabur tuai. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Mereka sangat sadar bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Mereka tidak mengandalkan atau tidak tahu yang namanya mukjizat atau kasih karunia. Sedangkan kita anak Tuhan, karena kita tahu ada konsep mukjizat, karena kita tahu ada konsep penyertaan Tuhan, seringkali kita lupa tabur tuainya. Yang kita ingat, yang kita highlight, oh Tuhan pasti tolong. Sedangkan orang di luar sana nggak tahu ada konsep mukjizat, nggak tahu ada konsep Tuhan kasih karunia, Tuhan tuh nggak tahu. God's favor mereka nggak tahu. Yang mereka tahu, kalau saya nggak kerja nggak dapat duit. Tapi itu yang justru buat mereka begitu totalitas sama pekerjaannya. Dan itu yang sering buat kita kurang totalitas sama pekerjaan kita. Yang kedua, passion atau identitas. Mereka menyadari pekerjaan mereka adalah cara mereka membuktikan harga diri mereka, membuktikan nilai mereka. Orang yang gak kenal Tuhan gak tahu namanya ada kehidupan kekal setelah kita meninggal. Mereka gak tahu ada jaminan itu. Mereka tahunya saya kalau mau jadi orang ya harus sukses kerjaan saya. Tapi itu yang membuat mereka akhirnya begitu total dalam pekerjaan, dan itu juga yang membuat kadang kita anak Tuhan, oh kan kehidupan kan di dunia ini kan sementara. Ya sudahlah biasa-biasa aja, oh nanti masuk surga. Dan yang ketiga, totalitas. Mereka rela investasi waktu, biaya dan tenaga dan riset serta pengembangan karena mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Kembali lagi Bapak Ibu, tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini berarti ciri-ciri orang semangat itu jangan jadi anak Tuhan, enggak. Cuma kita harus tahu, kita kembali mereview hidup kita gak boleh jadi yang seperti ini. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Nah selanjutnya kita akan belajar kekeliruan anak Tuhan di dalam pekerjaan. Beberapa hal kekeliruan dalam pekerjaan yang mari kita sama-sama review supaya ini tidak boleh ada terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama mari kita buka Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Ini kekeliruan yang kalau kita mengalami ini, mari kita sama-sama bertobat. Amsal 10 ayat 4, kita baca dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kekeliruan anak Tuhan dalam pekerjaan yang kita jangan lakukan adalah yang pertama, menspiritualkan kemalasan. Kemalasan dispiritualkan, kemalasan dirohanikan. Saat gagal target atau gagal mencapai satu hal, kita berkata, ya mungkin belum kehendak Tuhan. Mungkin ini rencana Tuhan. Padahal kita tahu di dalam hati kita, memang kitanya yang gak ngasih yang terbaik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tahu, kita bisa kerjakan 10, kita kerjakan 3. Hasilnya gak sesuai maksimal, terus kita bilang, oh ini kehendak Tuhan yang terbaik buat kita semua. Itu namanya menspiritualkan kemalasan. Ya, bukan berarti bahwa hidup kita harus sukses, bergelimang harta, enggak. Tapi yang enggak boleh itu malasnya Bapak Ibu. Terus dirohanikan pula malasnya, menspiritualkan kemalasan. Intinya adalah iman tidak meniadakan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati usaha bukan kemalasan. Tangan yang rajin adalah saluran bagi berkat Tuhan untuk mengalir. Tanpa disiplin, potensi rohani terbesar sekalipun gak akan jadi apa-apa, gak akan berbuah apa-apa. Yang sepakat yang mengerti katakan amin. Yang kedua, mentalitas yang mengandalkan mukjizat saja. Yang mengandalkan mukjizat saja. Mukjizatnya gak salah Bapak Ibu, jangan salahkan mukjizat. Ya, jangan bilang, oh berarti GMS Magelang gak percaya mukjizat. Enggak, tapi jangan, gimana kabar pekerjaanmu, kapan sukses, kapan kamu naik jabatan. Iya kita tunggu mukjizat saja. Gitu.
Jangan sampai kalau ditanya gitu ya, kita tunggu musik. Mari kita sama-sama buka di Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Saya minta tolong kaum pria, bapak-bapak bisa baca ayat ini buat kita semua. Amsal 22 ayat 29. 1, 2, 3. Ya, firman Tuhan ini berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Datangnya promosi tentunya datangnya dari Tuhan. Tapi ada satu hal, kita cakap gak dalam pekerjaan kita? Kita excellent gak dalam hal yang kita kerjakan? Atau benar-benar kita tutup mata, ya saya menunggu waktu Tuhan saja supaya pekerjaan saya diberkati. Waktu Tuhannya betul. Tapi jangan akhirnya mentalitas kita mengandalkan itu saja sehingga kita melupakan bagian yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus do the best. Kita punya 100% ya 100% yang kita kerjakan. Ya, jadi menjadi anak Tuhan saja tidak cukup untuk berdiri di depan raja-raja, klien besar, customer besar. Kita harus ahli di bidang kita. Kita harus jago, kita harus belajar. Skill yang terasah dengan baik adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap talenta yang sudah Tuhan kasih. Yang ketiga, ini gak kalah seru Bapak Ibu jemaat Tuhan. Good person but bad profesional. Banyak anak Tuhan terjebak, kita banyak berpikir, oh yang penting saya cukup jadi anak Tuhan yang baik saja. Gak perlulah jago dalam kerjaan, nanti disangka orang sombong. Gak perlulah ahli dalam pekerjaan, enggak. Kita harus ahli dalam bidang kita. Kita harus belajar. Satu ayat yang kita bisa baca, Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4, kita baca. Ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Iya, kita belajar dari Daniel. Daniel tidak hanya jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tapi juga dia jago dan ahli dalam pekerjaannya. Sehingga ketika rekan-rekan pekerjanya, musuhnya mau menjatuhkan dia, nggak ditemukan satu kelalaian dalam pekerjaannya Daniel. Ya, kita sebagai anak Tuhan nggak cukup cuma jadi orang baik. Kita juga harus jago dalam bidang kita. Kita harus juga belajar dalam bidang kita. Sekali lagi, orang baiknya jangan dihilangkan. Tapi kita tambahkan bahwa kita juga mau jadi ahli di bidang yang Tuhan percayakan sama kita. Yang terakhir, kekeliruan anak Tuhan dalam pekerjaan adalah menganggap pekerjaan adalah hal yang sama sekali tidak rohani. Di ayat tadi Kolose 3 ayat 23 kita belajar bahwa semua hal dalam hidup kita adalah hal yang rohani. Oleh karena itu semua hal yang kita kerjakan harus kita persembahkan seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu setiap yang kita pekerjakan untuk Tuhan, kita pastikan kita kasih yang terbaik. Apapun itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita di pelayanan, kita di rumah sebagai orang tua. Bahkan kita sebagai karyawan pun do the best. Kerjakan itu buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Di umum selalu tadi kita belajar, sama-sama belajar bahwa pimpinan sesungguhnya dalam hidup kita masih ada Tuhan sebagai bos kita. Artinya pastikan bahwa kita bekerja mengerjakan yang terbaik. Bukan soal besar kecil. Bukan soal gede kecilnya keuntungan yang bisa kita peroleh. Usaha saya kecil Pak. Bisnis saya lo cuma kecil, nantilah nunggu besar bahwa saya kerjakan sungguh-sungguh. Mulailah dari sekarang, do the best. Kerjakan buat Tuhan. Untuk mempertajam saya gunakan sebuah ilustrasi. Ya bayangkan ada seorang raja yang meminta kedua orang untuk membuatkan satu pedang untuk digunakan berperang. Pengrajin yang pertama, dia adalah seorang yang beberapa kali berdoa, kadang-kadang berdoa, tapi kurang memperhatikan kualitas pekerjaannya. Dia bekerja seadanya dan tidak mau belajar teknik yang baru,
hasilnya adalah pedang yang dia buat tumpul dan mudah patah. Ya. Sedangkan yang kedua, pengrajin yang kedua, gak pernah berdoa sama sekali tapi dia sangat mencintai pekerjaannya. Dia riset, dia belajar, dia benar-benar cari tahu cara yang terbaik dan akhirnya pedang yang digunakan, pedang yang dihasilkan tajam, indah dan tak terkalahkan. Kira-kira kalau kita sebagai raja mau perang, ya, yang tahu bahwa senjata kita akan menentukan kemenangan kita, akan bisa menyelamatkan nyawa kita mau pakai pedang dari pengrajin yang mana Bapak Ibu? Saya mau pilih yang pertama karena dia suka berdoa Pak Sandro. Pasti dijagalah. Atau yang kedua yang memang sudah terbukti tajam. Begitu pula dalam kehidupan pekerjaan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita beribadah, kita CG, tapi kita gak excellent dalam pekerjaannya, suatu saat orang yang gak kenal Tuhan tiba-tiba diangkat. Jangan iri ya Bapak Ibu, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kemudian kita berkata Tuhan pilih kasih, sia-sia yang, apalagi akhirnya keluar, sia-sia pelayanan yang sudah aku kerjakan. Pelayanannya gak salah Bapak Ibu, pekerjaannya aja yang kurang bagus. Karena iman kita nggak bisa menggantikan bahwa kita juga harus sungguh-sungguh belajar dalam bidang, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita berkata, aku mau diberkati dalam pekerjaan, aku mau level pekerjaanku naik lagi. Sisi Tuhannya jangan dihilangkan, tapi sisi kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita juga harus kita tambah-tambahkan dalam hidup kita. So kesimpulannya dari ilustrasi tadi adalah, next slide. Iman tanpa keunggulan atau excellence adalah kesaksian yang tidak utuh Bapak Ibu. Ketika kita punya iman, tapi kemudian pekerjaan kita sembarangan, kehidupan kita di keluarga sembarangan, akhirnya kesaksian kita jadi enggak utuh. Ya, mari kita jadikan kesaksian kita, kehidupan rohani kita jadi kehidupan yang utuh. Gak cuma kita di gereja, gak cuma kita di pelayanan, tapi di setiap aspek dalam hidup kita pastikan seimbang, kita pastikan kita kasih yang terbaik. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, dalam hidup ada hukum hak tabur tuai. Ya, gak bisa Bapak Ibu kita menabur kemalasan terus kita menuntut Tuhan. Tuhan diberkati dong pekerjaanku Tuhan. Tapi kita gak pernah do the best dalam pekerjaan kita. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Ya, anak Tuhan, sorry itu kurang, anak Tuhan tidak boleh bekerja di bawah rata-rata. Jangan lupa Bapak Ibu, predikat kita, identitas kita sebagai anak Tuhan tidak boleh jadi satu klaim bahwa ya sudahlah bekerja biasa-biasa aja. Justru kalau kita anak Tuhan kita harus do the best. Kita harus punya spirit of excellence yang akan kita pelajari lebih lanjut. Dan yang ketiga kesimpulannya adalah excellent adalah salah satu bagian dari ibadah, salah satu bentuk ibadah kita sama Tuhan. Jadi kalau kita do the best dalam pekerjaan kita, dalam setiap aspek hidup kita, itu persembahan juga loh buat Tuhan. Dan Tuhan disenangkan, dan Tuhan disukakan. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama kerjakan yang terbaik. Sehingga jadi refleksi buat kita, jika dunia melihat pekerjaan kualitas kerja kita hari ini, apakah mereka akan memuliakan Tuhan kita atau justru meragukan Tuhan kita? Kita cek hidup kita cek bagaimana kita bekerja. Jika dunia melihat kualitas kerja kita hari ini, mereka tuh akan memuliakan Tuhan. Wih keren ya anak Tuhan, wih keren ya orang Kristen kerjanya bisa gitu. Atau justru kebaliknya, lah anak Tuhan padahal pekerjaannya kayak gitu. Kembali lagi biar ini jadi refleksi buat kita semua, jadi perenungan buat kita semua. Bahwa kalau saya 100% di rumah, saya juga harus 100% di pekerjaan. Kalau saya 100% di gereja, saya juga harus 100% di rumah. Di pekerjaan juga saya harus 100%. Harus give the best. Sebelum kita belajar bagaimana cara kita memiliki spirit of excellence, mari kita belajar apa sih pengertiannya excellent itu. Excellent berarti melakukan sesuatu dengan standar yang terbaik yang kita miliki, yang kita bisa lakukan. Melakukan terbaik yang kita bisa lakukan. Bukan yang kita nggak bisa lakukan terus kita pengen kayak gitu. Enggak, yang kita bisa lakukan, kita punya berapa hal itu yang kita kerjakan. Oleh sebab itu excellent bukan sekedar yang penting selesai, bukan sekedar cukup, bukan sekedar asal jadi, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh.
dikerjakan dengan kualitas yang terbaik, dilakukan dengan hati yang benar. Artinya kita mengerjakan itu bukan supaya sekedar menjatuhkan orang lain. Enggak, bukan ajang pembuktian, enggak. Karena kita tahu kita mengerjakan ini buat Tuhan, oleh karena itu aku kerjakan yang terbaik yang bisa aku kerjakan. Itu adalah excellent. Nah, kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang menjalani hidupnya dengan excellent, yaitu Daniel. Tadi kita sudah sempat baca, mari kita baca sekali lagi di Daniel 6 ayat 4 sampai 6. Daniel 6 ayat 4 sampai 6, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca dengan suara yang terbaik, hitungan yang ketiga, keras dari ayat 4 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Ya, di ayat sebelumnya saya akan bacakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, jadi Daniel ini gak cuma sebagai anak Tuhan, dia ngerti dia harus melakukan yang terbaik dalam bidangnya. Kenapa? Gitu, karena di ayat 3 hal yang bisa kita pelajari dari Daniel. Daniel terbukti melebihi pejabat lain, kualitasnya terlihat jelas. Mengapa Daniel dikenal sebagai orang yang memiliki roh yang luar biasa? Daniel tidak ditemukan kelalaian atau kesalahan. Ini berbicara dalam ketelitian dan integritas. Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada banyak rekan kerja Daniel pengen jatuhin Daniel, mereka cari tahu nggak ketemu kesalahannya. Kesalahannya cuma cara menjatuhkan Daniel cuma melihat dia hubungan sama Tuhannya. Karena dia begitu dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita orang belum cari mendalam, oh kesalahannya sih ini, wah langsung kelihatan. Ya, karena kita begitu tidak memberikan yang terbaik, kita harus do the best dalam pekerjaan kita. Karena satu-satunya cara menjatuhkan Daniel adalah imannya. Artinya secara profesional ia bisa dibilang tidak punya celah. Kita belajar dari Daniel. Dan mengapa Daniel bisa excellence? Next slide. Karena Daniel memiliki 3 fondasi hidup yang kita bisa belajar. Mengapa Daniel bisa excellence? Sampai diakui oleh teman-temannya bahkan oleh musuhnya. Saya akan bacakan Daniel 6 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel memiliki fondasi yang pertama, hubungan dengan Tuhan yang konsisten. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita belajar membangun disiplin hubungan dengan Tuhan yang konsisten, seperti yang biasa dilakukan, karena itu membentuk kestabilan emosi, cara pandang, fokus dan kejelasan arah hidup. Tadi di ibadah umum 1, cara untuk tetap semangat dalam bekerja adalah kita tinggal dalam Tuhan. Bukan berarti kalau tinggal dalam Tuhan itu tiba-tiba kita jadi semangat, enggak. Karena kenapa? Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan makna yang berbeda dalam pekerjaan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kalau kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan arah, tuntunan day by day kalau kita tinggal dalam Tuhan. Pastinya kita akan jadi semangat dalam pekerjaan kita. Yang pertama kita belajar dari Daniel adalah Daniel memiliki hubungan dengan Tuhan yang konsisten. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mau benar-benar excellent, yang pertama dalam pekerjaan kita, punyalah seperti Daniel, punyalah hubungan dengan Tuhan yang konsisten. Ya,
Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan CG, jangan pernah tinggalkan ibadah Bapak Ibu. Karena itu membentuk hidup kita, itu mengajar setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Kami tentunya pelayan Tuhan, full timer selalu berdoa, Tuhan ini kok Magelang sering banget hujan. Hari Minggu, hari Sabtu jangan hujan. Kami tentunya berdoa supaya, tapi ketika ada hujan pun sekalipun ada tantangan, ayo tetaplah beribadah. Ketika misalnya ibadahnya cuma online, onsite streaming, tetaplah beribadah. Bisa ibadah dari rumah dong kalau cuma online. Ibadah dari rumah aja lah, atau ibadah sambil jalan-jalan aja lah. Tetaplah datang ibadah, karena kita percaya ada berkat dalam kita berkumpul dalam kesepakatan untuk kita sama-sama mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetaplah beribadah, tetaplah cari wajah Tuhan. Begitupun ketika CG, ya, tetaplah atur waktu supaya CG. Supaya kita dapat kekuatan, kita dapat tuntunan dari Tuhan. Yang kedua, fondasi hidup yang kita belajar dari Daniel adalah Daniel punya integritas yang tidak bisa dibeli. Tadi kita tahu bahwa musuhnya Daniel pengen cari, Daniel ini pernah disuap gak ya? Daniel ini pernah bikin curang gak ya? Daniel ini pernah markup harga gak ya? Nggak ditemukan Bapak Ibu. Karena memang dia benar-benar punya integritas dalam pekerjaannya. Dan pelajaran penting dari Daniel, Daniel memiliki komitmen sejak awal, bahkan dari dia belum jadi apa-apa. Kita baca di Daniel 1 ayat 8, kita akan baca cukup banyak baca beberapa firman. Daniel 1 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, Daniel sudah punya komitmen sejak awal. Jadi konteksnya ayat ini Daniel tuh belum jadi orang penting di kerajaannya. Dia tuh habis jadi orang buangan, dia peserta pelatihan kerajaan karena dia dipilih bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia masih ikut masa pendidikan selama beberapa tahun. Jadi dia memutuskan dia pengen jaga hidupnya, dia punya komitmen buat jaga hidup. Bukan ketika dia sudah jadi orang besar, enggak. Ketika dia masih biasa sekalipun dia punya komitmen yang kuat. Itu yang kita belajar dari Daniel. Oleh karena itu kita punyalah komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Apapun kondisi pekerjaan kita Bapak Ibu. Bukan nunggu besar dulu baru kita punya komitmen yang luar biasa. Bukan nunggu hebat dulu, enggak. Tapi apapun yang Tuhan percayakan sama kita sekarang, punya komitmenlah untuk melakukan yang terbaik. Apapun itu. Kembali lagi karena apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan itu kita serahkan sama Tuhan. Itu salah satu bentuk persembahan kita sama Tuhan. Artinya sekali lagi kalau kita bekerjanya baik, excellent, itu menyenangkan hati Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan senang loh, Tuhan happy dan Tuhan bangga. Wih anakku ini serius banget dalam pekerjaannya, sungguh-sungguh banget dia. Itu sama ketika kita melayani dengan segenap hati, kalau kita bekerja dengan segenap hati itu sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Artinya kalau kita bekerjanya juga sembarangan, curang pula, itu juga bisa menyakiti hati Tuhan. Karena kita kerjakan buat Tuhan. Mari kita belajar punya spirit of excellence. Tadi kita sudah belajar 4 pondasi dari hidup Daniel. Dan sekarang ketika kita mau excellent, ada 4 hal sifat excellent yang kita belajar dari yang bisa kita adopsi dari Daniel. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, Daniel excellent dalam kompetensi. Ya, Daniel unggul dalam bidangnya. Oleh karena itu, jadilah seperti Daniel Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apapun pekerjaan kita, unggullah, belajarlah. Sekarang media belajar banyak banget Bapak Ibu. Ada YouTube, ada ChatGPT, ada Gemini, ada banyak banget. Internet, tinggal kitanya mau belajar atau enggak. Ya, kemarin ada masalah sama kontrakan kami yaitu pipanya ada yang bocor. Saya kirim fotonya sama Gemini Bapak Ibu. Gemini tolong saya dong ini pipanya bermasalah, apa yang harus saya lakukan gitu. Ada banyak cara. Kadang saya kalau habis diskusi sama Mona misalnya mau praktek khotbah, saya praktek khotbah sama Gemini. Ini saya kurang apa Gemini dibilang gitu. Sekarang tuh kalau mau belajar ada banyak banget caranya. Tinggal kitanya mau belajar, mau apa enggak.
Yang pertama dari Daniel, excellent lah dalam kompetensi. Mari kita buka di Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca di ruangan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, artinya apa? Daniel pasti belajar dengan serius. Daniel mengembangkan pengetahuan dengan skill. Daniel nggak puas dengan cukup biasa-biasa aja dengan pekerjaannya, dengan bidang dia. Dia pasti belajar mencari tahu. Ya, akhirnya kita belajar, anak Tuhan kita semua nggak dipanggil hanya untuk menjadi baik saja. Kita juga dipanggil untuk menjadi unggul dalam bidang kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua yang kita bisa belajar dari excellent dari Daniel adalah Daniel excellent dalam karakter. Tadi kita sudah baca berkali-kali dari kisah Daniel. Daniel ini dicari kesalahannya gak ketemu-ketemu. Daniel tuh gak korupsi, Daniel gak manipulatif, Daniel tidak ada celah moral, gak ada skandal dalam hidupnya Daniel. Daniel akhirnya bisa dibilang teruji juga dalam karakternya. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, excellent lah juga dalam karakter. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Jangan curang, jangan berbuat pakai cara yang aneh-aneh. Ya, kita benar-benar ketika kita menyadari Tuhan memperhatikan pekerjaanku. Oleh karena itu lakukanlah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Musuh Daniel mencari kesalahan Daniel tapi tidak menemukan apa-apa. Itu adalah level excellent yang sangat tinggi, yang cukup tinggi. Excellence ketiga yang kita belajar dari Daniel tentunya excellent dalam konsistensi rohani. Ya, Daniel 3 kali sehari berdoa. Daniel unik sekali, ada undang-undang dibuat. Oke, dalam beberapa hari ini kalau orang mau menyampaikan permohonan, mau menyampaikan sesuatu, gak boleh berdoa, gak boleh menyampaikan selain kepada raja. Daniel dengar itu, apa yang dilakukan? Dia langsung berdoa Bapak Ibu. Malah udah jelas-jelas larangannya jangan, kalau kamu punya permohonan jangan kepada Tuhanmu. Sampaikan kepada raja. Dia habis dengar itu langsung berdoa. Excellence Daniel dalam kerohanian luar biasa. Oleh karena itu setiap kita juga ayo seperti Daniel excellent juga dalam kerohanian kita. Dalam kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang baru dalam hidup kita. Strategi-strategi yang baru, arah-arah yang baru, tuntunan yang baru dalam pekerjaan kita juga. Yang percaya katakan amin. Dan yang keempat tentunya excellent juga dalam tekanan. Daniel mengalami banyak tekanan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Tapi itu enggak mengubah dia tetap lakukan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Ketika kita lagi ada masalah, jangan sampai anak Tuhan pekerjaannya mut-mutan Bapak Ibu. Ketika kita lagi moodnya baik, kita lakukan yang terbaik. Tapi ketika kita hilang mood, kita malah biasa-biasa. Enggak. Bahkan dalam tekanan sekalipun kita harus kasih yang terbaik. Salah satunya juga dalam pekerjaan kita. Dan dampak excellence Daniel, kita buka sebagai ayat yang terakhir. Untuk hari ini adalah Daniel 6 ayat 27. Daniel 6 ayat 27 sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sorry, berarti ayat 26. Ayat sebelumnya. Ya, ini. Ya, kita baca sekali lagi dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Ya, wow, dampaknya excellence Daniel.
Raja mengakui Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Next slide. Raja mengakui Tuhan, Tuhan dimuliakan dan Daniel bisa memiliki teladan hidup yang benar. Dampak excellence Daniel begitu luar biasa. Pengaruh Daniel yang setia mengubah hati para penguasa Babel untuk menghormati Allah Israel. Karena mereka mengakui Allah Daniel, Allah yang hidup. Melalui Daniel kebesaran dan kuasa Tuhan menjadi nyata jadi bagi bangsa-bangsa. Karena tujuan akhirnya at the end of the day nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Itu side effect-nya kalau kita hidup excellent. Seperti Daniel. Nama Tuhan dipermuliakan. Artinya Bapak Ibu lewat pekerjaan kita pun sama seperti di ibadah umum 1. Pekerjaan kita juga ternyata jadi mimbar pelayanan kita. Kalau kita do the best di pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang jadi penasaran sama Tuhan yang kita sembah. Kok bisa sih orang ini musim pekerjaan lagi sulit kayak gini, kok dia tetap semangat, tetap punya pengharapan. Apa yang dia punya? Oh gara-gara dia punya Tuhan ya. Sehingga orang jadi penasaran. Sehingga ketika kita mau ajak CG, mau ajak ibadah, mereka semakin terbuka karena melihat kualitas hidup kita. Di pekerjaan yang berbuah. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus memiliki spirit of excellence dalam pekerjaan kita. Yang mau belajar katakan amin. Saya belum dengar yang mau belajar katakan amin. Oleh sebab itu aplikasi yang mau kita sama-sama kerjakan belajar dari Daniel adalah ada 4 hal. Yang pertama, apapun pekerjaan kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ketika kita diawasi tapi karena kita tahu Tuhan melihat. Dan kita juga menyadari bahwa kita kerjakan itu buat Tuhan. Kalau kita bisa 100%, kerjakanlah 100%. Ya. Yang kedua, teruslah bertumbuh dalam kompetensi, dalam bidang kita teruslah bertumbuh. Teruslah belajar lebih lagi. Jangan puas, yang penting digaji lah. Jangan puas. Kalau kita disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Firman Tuhan berkata. Yang ketiga, jaga integritas kita. Keuntungan bisa dicari kembali tapi karakter kita harus dijaga. Jangan curang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya kita tahu karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Yang keempat, yang paling penting, bangun hubungan konsisten dengan Tuhan. Ya, jangan panas di saat-saat rendu saja, jangan semangat di saat-saat rendu saja, terus kemudian malas di saat-saat rendu. Enggak, kita harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ya, hubungan sama Tuhan harus di atas segala-galanya. Oleh sebab itu sebagai penutup, kata-kata hari ini, ya karena materinya cukup banyak, kata-kata hari ini juga nggak cuma 1 tapi 3. Ya. Yang pertama, pekerjaan kita adalah kesaksian dan mimbar pelayanan kita. Yang mengerti katakan amin. Mimbar pelayanan kita, kesaksian kita. Artinya lewat pekerjaan kita, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Berarti nama Tuhan juga bisa disakiti kalau kita pekerjaan kita nggak maksimal. Yang kedua, kualitas kerja kita mencerminkan karakter Tuhan yang kita sembah. Dan yang terakhir, melalui excellence orang dapat melihat Tuhan tanpa kita banyak berbicara panjang lebar. Apalagi kemudian kita sudah berbicara, wow. Jadi pastikan kita kerja dengan excellent. Excellent bukan berarti kita sempurna, enggak. Tapi kita bisa 10 hal, kita kerjakan 10 hal. Kita bisa 7 hal, kita kerjakan 7 hal itu. Karena kita tahu kita mau punya spirit of excellence dalam hidup kita.